Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang kisah Imam Sibawayh yang berdebat dengan Imam Kisai, dua ulama besar dalam bidang ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Kisah ini merupakan kisah yang tak asing bagi para pecinta ilmu nahwu dan termasuk kisah yang banyak digandrungi oleh kalangan pesantren. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan sahabat klik like, subscribe, kemudian tinggalkan komentar sahabat di kolom komentar. Perdebatan antara Imam Kisai dan Imam Sibawayh merupakan perdebatan yang masyhur, dan perdebatan ini dikenal dengan perdebatan Zamburiyah karena memang kedua ulama itu memperdebatkan kalimat yang berisi kata zambur atau lebah. Kisah ini pun dikenang oleh banyak orang hingga masa sekarang, menandakan ilmu nahwu berada dalam puncak kejayaannya pada masa itu. Imam Sibawayh sendiri merupakan guru besar imam ahli nahwu madhab Basrah. Beliau bergelar imam karena memang ilmu beliau dalam bidang nahwu atau tata bahasa Arab tak tertandingi. Nama asli Imam Sibawayh adalah Amru bin Utsman al-Haris Abu Bashar. Beliau adalah orang Persia. Kata Sibawayh yang merupakan julukan pada beliau itu memiliki arti aroma apel. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan mengapa beliau disebut dengan Sibawayh. Salah satu cerita mengatakan bahwa ketika beliau lahir, aroma buah apel tercium semerbak di kamar tempat beliau lahir. Hal ini pun kemudian membuat beliau disebut dengan Sibawayh. Ada juga kisah yang mengatakan bahwa tubuh Imam Sibawayh selalu mengeluarkan aroma buah apel yang segar, sehingga beliau pun dijuluki dengan nama Sibawayh. Imam Sibawayh sendiri tak lantas tiba-tiba menjadi seorang yang ahli dalam ilmu nahwu. Ada kisah tersendiri yang menyebutkan tentang alasan beliau belajar ilmu bahasa Arab hingga menjadi seorang imam yang alim. Satu riwayat menyebutkan Sibawayh muda suatu saat mendengar hadis dari gurunya. Kemudian ia menyanggah hadis tersebut karena menurutnya bacaan gurunya itu keliru. Tetapi gurunya menjelaskan bahwa ternyata kata yang dianggap keliru oleh Sibawayh itu adalah kata yang benar, dan dugaan Sibawayh itu adalah yang keliru karena Sibawayh belum menguasai ilmunya dan dia salah membacanya. Hingga akhirnya Sibawayh pun mengatakan, "Tentu aku akan mencari ilmu itu di mana aku tidak akan salah membaca." Dalam riwayat lain disebutkan, ketika dirinya salah dalam membaca teks bahasa Arab karena tidak memahami ilmu tata bahasa Arab, saat pengajian selesai, Sibawayh pun langsung memecahkan penanya. Ia pun berkata, "Aku tidak akan menulis suatu ilmu pengetahuan sampai aku dapat mematangkan dahulu dalam bidang bahasa Arab." Dari kejadian itulah, Sibawayh muda bertekad untuk mendalami ilmu bahasa Arab secara mendalam. Ia pun berguru kepada para ulama dan termasuk kepada ulama besar dalam bidang bahasa Arab waktu itu, yaitu Imam Khalil. Hingga akhirnya, dengan kecerdasannya, Sibawayh pun bisa menjadi ulama terkenal. Bahkan kepopulerannya pun mampu menyaingi popularitas gurunya Imam Khalil. Perdebatan Imam Sibawayh dan Imam Kisai ini bermula dari dua kubu madhab besar dalam bidang bahasa Arab pada waktu itu, yaitu kubu madhab Kufah dan kubu madhab Basrah. Madhab Basrah memiliki Imam Sibawayh, sedangkan madhab Kufah memiliki pimpinan Imam Kisai. Kedua madhab tersebut sering berbeda pendapat, dan pada suatu waktu keduanya sepakat untuk mengadakan perdebatan. Dalam kisah lain disebutkan bahwa Imam Sibawayh mengunjungi seorang tokoh pemerintahan yang bernama Yahya bin Khalid. Yahya bin Khalid sendiri memang memiliki niatan untuk mempertemukan dua tokoh pembesar ilmu nahwu, yaitu Imam Sibawayh dan Imam Al-Kisai.
Kemudian Yahya bin Khalid pun langsung mewujudkan niatannya tersebut dengan membuat acara debat terbuka yang dihadiri oleh orang-orang Arab dan para ulama, baik dari daerahnya Sibaweh maupun daerahnya Kisai. Semua orang boleh hadir, termasuk perdebatan itu juga dihadiri oleh Imam Farrokh dan Imam Khalaf. Keduanya merupakan ulama yang juga terkenal sebagai ulama yang alim dalam bidang nahwu. Pada sesi pertama perdebatan, Imam Sibaweh berdebat dengan Imam Farrokh dan Imam Khalaf. Kedua alim ini melontarkan beberapa pertanyaan kepada Imam Sibaweh terkait masalah-masalah rumit seputar nahwu dan bahasa Arab. Mendengar dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya, dengan sigap Imam Sibaweh pun langsung memberikan jawabannya dengan argumen yang lancar seperti di luar kepala. Meski sudah menjawab, namun jawaban Imam Sibaweh terus-menerus dianggap salah, hingga akhirnya ia berkata, "Aku tidak akan menjawab pertanyaan hingga Kisai hadir." Setelah beberapa waktu, Imam Kisai pun datang dan perdebatan pun langsung dilaksanakan. Imam Kisai mengatakan kepada Imam Sibaweh, "Engkau yang bertanya kepadaku atau aku yang bertanya kepadamu?" Imam Sibaweh menjawab, "Silahkan, engkau saja yang bertanya kepadaku." Keduanya pun kemudian saling memberikan pertanyaan dan jawaban masing-masing dengan perdebatan yang sengit. Hingga akhirnya Al-Kisai sampai pada permasalahan tentang sengatan kalajengking dan kumbang atau yang dikenal dengan permasalahan Az-Zamburiyah. Pertanyaan itu berbunyi, "Wahai Sibaweh, apa pendapatmu tentang ungkapan berikut? Adunnu annal aqraba asyaddu lis'atan minaz zambur. Faida huwa hiya au faida huwa iyaha." Yang artinya, apakah dibaca faida huwa hiya atau faida huwa iyaha? Imam Sibaweh menjawab bahwa yang benar adalah faida huwa hiya, yakni setelah ida semua kata dibaca rofa. Menanggapi hal tersebut, Kisai mengatakan bahwa yang benar adalah faida huwa iyaha, yakni setelah ida yang awal dibaca rofa, yang kedua dibaca nasab. Silang pendapat ini pun berlangsung seru dan sengit di hadapan Abu Ja'far Al-Amir dan Yahya bin Khalid. Masing-masing dari kedua imam tersebut memberikan jawaban dan argumen yang kuat yang tak terkalahkan, hingga keduanya pun akhirnya tidak mencapai kata mufakat. Karena debat berlarut-larut, maka kemudian Wazir Abbasiyah, yakni Yahya bin Khalid Al-Barmaki pun berkata di tengah perdebatan untuk menengahi, "Kalian berdua adalah penghulu dari mazhab masing-masing," katanya. "Kalau begini terus, siapa yang menjadi penengah dan pemutus perkara?" Mendengar perkataan tersebut, Al-Kisai mengatakan, "Di dekat sini ada kabilah Arab, datangkanlah mereka kemari." Maka ditantangkanlah kabilah Arab itu. Kabilah tersebut adalah kabilah Al-Khutamah. Kabilah Al-Khutamah tersebut dianggap sebagai kabilah Arab asli, sehingga mereka pun bisa menjadi saksi untuk menengahi perdebatan kedua ulama tersebut. Ringkas cerita, kabilah Al-Khutamah membenarkan pendapat Al-Kisai. Madhab Kufah pun menang. Setelah kemenangan tersebut, Al-Kisai berkata, "Semoga kebaikan berada di tangan Tuan Wazir. Agar tak pulang dengan tangan hampa, berilah Sibaweh sebuah hadiah." Maka Imam Sibaweh pun diberi 10.000 dirham. Imam Sibaweh pulang dengan hati yang masih geram. Ia merasa dicurangi karena beberapa hal. Di antaranya adalah, pertama, bagi madhab Basrah, kabilah Al-Khutamah itu tak layak jadi rujukan dalil bahasa Arab yang masih murni. Hal ini karena unsur Badui atau Arab asli dari kabilah Khutamah telah luntur, sebab mereka tinggal di daerah yang dekat dengan kota Baghdad, kota metropolis yang memiliki budaya dan bahasa yang sudah bercampur baur antara Arab dan non-Arab. Kultur bahasa Arab dari kabilah Al-Khutamah
sudah tidak murni Arab lagi. Madzhab Basrah memang terkenal sangat selektif memilih kabilah Arab yang dijadikan sebagai sumber dalil bahasa Arab. Alasan yang kedua, menurut desas-desus yang beredar, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Hisam dalam kitab Al-Mughni Labib, bahwa kabilah Al-Khutamah berada dalam tekanan penguasa. Mereka disuap untuk membela madhab Kufah agar mereka memenangkan Imam Al-Kisai. Apakah semua itu benar? Wallahu a'lam bishawab. Imam Sibawayh kembali dengan perasaan yang terluka. Ia merasa dirinya telah dipermalukan. Dirinya tak merasa salah dan kalah dalam perdebatan itu. Imam Sibawayh pun memutuskan untuk pulang ke desanya di Kamung Siros. Sejak perdebatan itu, Sibawayh tak pernah lagi muncul di Basrah dan di Baghdad. Di Kamung Siros, Sibawayh pun jatuh sakit. Tak lama kemudian dirinya meninggal dunia. Imam Sibawayh wafat pada saat dirinya masih muda, masih pada umur 36 tahun. Kitab monumental warisannya adalah catatan pelajarannya dari Mahaguru Nahwu Imam Khalil bin Ahmad. Kitab itu terdiri dari 4 jilid, tapi belum selesai. Bahkan belum ada muqaddimah atau pendahuluannya. Karena kitab tersebut tak memiliki judul, maka kitab itu pun diberi judul dengan nama Alkitab. Itulah kisah tentang perdebatan Imam Sibawayh dan Imam Kisai. Semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat sahabat semuanya? Silahkan tuliskan komentar sahabat di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.